Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila tuanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya, Alhamdulillah Allah Jalla fi'ula masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali belajar. Walaupun ya qadarullah wa syafa'ala, ya saya mohon maaf lagi ya atas keterlambatannya 15 menit. Ya, qadarullah wa syafa'ala, saya mengalami diare yang cukup parah ya. Saya bolak-balik Mesir terus. Nah, ini yang membuat saya agak kewalahan. Ya, oke. Kita langsung saja. Saya akan share screen. Kita insya Allah pada hari ini masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-iman. Ya, al-iman. Apakah sudah muncul PDF saya? Baik. Oke. Nah, sip. Ya, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Sahid. Assalamualaikum Pak Sahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Bapak baca dari awal sampai dengan ini Yazidu al-Iman. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsu tsalits al-iman. Al-faslu awwalu al-imanu billah. Mal iman? Apa itu iman? Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa ini membenarkan. Wa syar'an i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. Dan secara istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan mengamalkan dengan anggota tubuh. Halil imanu yazidu wa yanqus. Apakah iman bertambah dan berkurang? Wa ma dalilu ala qaulik. Dan apa dalil atas perkataan ini? Naam, al imanu yazidu wa yanqus. Betul, iman itu bertambah dan berkurang. Daliluhu qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman yang jika disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman mereka bertambah, dan kepada mereka bertawakal. Bima yazidul imanu
wa yanqus. Dengan apa iman itu bertambah dan dengan apa iman itu berkurang? Yazidul iman bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Masya Allah Mumtaz ya Pak Said. Bagus sekali ya, gak ada kesalahan dalam membaca, lalu terjemahannya juga bagus banget ya. Baik, saya mau kasih sedikit faedah ya. Jadi eh, kalau kita membahas ya keimanan itu, maka ada tiga faktor yang penting ya. Pertama adalah keyakinan di hati. Kedua adalah ucapan dengan lisan, yaitu kenyataannya. Yang ketiga adalah amalan perbuatan. Saya mau bertanya ke Pak Sahid. Ya, Pak Nah, Sahid, ya. kalau kita melihat pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib, beliau meyakini bahwasannya ya keponakan beliau adalah utusan Allah. Beliau meyakini itu. Ya. Lalu secara amal, ya, beliau jelas membantu kaum muslimin. Ya, ikut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga ikut rela di boykot. Nah, pertanyaan saya, lo kenapa kok beliau masih kafir? Masih dianggap kafir? Eh, Namsat karena beliau tidak mengucapkan dengan lisan. Namsat. Saya masalah mumtaznya. Itu harus diucapkan, ya. Dan termasuk juga eh ini bantahan ya bagi sebagian firqah yang menyatakan ya, oh kita sholatnya di hati aja. Yang penting hatinya ingat sama Allah. Nah, ini juga salah karena konsekuensi dari keimanan adalah harus diamalkan dengan amalan fisik. Ya, nah ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, wah saya sudah sholat, saya sholatnya di hati. Nah ini nggak boleh. Ya, termasuk juga mereka yang meyakini eh jilbab itu yang penting di hati aja. Nah ini juga salah. Hanya harus diamalkan secara fisik. Baik, jazakallah khairan ya. Berikutnya, Bapak Andik Supriyono. Halo Pak Andik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak baca dari Kam Arkanul Iman sampai dengan ini Asani, kebanyakannya. Sampai dengan ini aja. Mal imanu man man mal imanu billah. Tafadhal. Kam arkanul imani wa ma dalilha. Berapa rukun rukun iman dan apa apa saja dalilnya. Arkanul imani sifatun. Rukun iman itu ada 6. Wahia al-imanu billah, al-imanu bil malaikati, al-imanu bil kutubi, al-imanu bil hijri, al-imanu bil yaumil akhiri, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Dari luha hal itu inilah hina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu mal imanu. Dalilnya adalah hadis dari sisi setelah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Jibril, ya Muhammad, imanu apa itu iman? Qala antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya untuk minah sesungguhnya eh, untuk minah apa tuh? Antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Kau beriman kepada Allah wa malaikat ini dan malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Wajib nabi qadari hari dan kau beriman tentang takdir baik dan takdir buruk. Mal imanullah, apa iman kepada Allah? Al imanu billahi wa huwa al imanu bihi wujudihi azza wa jalla wa biru wa fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi subhanahu. Iman kepada Allah yaitu iman kepada wujudnya yang maha tinggi, dan iman kepada rububiyah Allah wa serta iman pada asma dan sifat Allah yang maha tinggi. Kita Masya Allah, barakallahu fikum. Sangat bagus sekali ya, gak ada kesalahannya. Baik. Eh, pada bab ini, insya Allah kita akan membahas ya, mu'alif akan menjelaskan gimana sih bentuk konkret beriman kepada Allah, bentuk konkret beriman kepada kitab suci, ya, bentuk konkret beriman kepada malaikat itu oleh mu'alif akan dijelaskan. Nah, kalau ya bentuk konkret beriman kepada Allah Jalla fi'ala, maka mencakup tiga aspek. Ya, harus beriman dengan ya kebenaran Allah Jalla fi'ala, Allah yang mengatur ya, Allah yang memberikan rezeki ya, ya beriman dengan rububiyah Allah, ya uluhiyah Allah dan asma wa sifatnya. Baik. Berikutnya, Bapak Habib, apakah bisa join? Pak Habib Abdurrahman Naam, Ustaz. bisa bisa join ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Bisa. Aku baca dari Ma'athanul iman billah sampai dengan selesai. Al-Khamis. Fadhal. Ma'atharul iman billah. Langsung ngertikan, Zat. Ngam. Apa dampak-dampak dari beriman kepada Allah? Atau Al-imanu atau billahi. boleh juga diterjemahkan apa eh ya bekas ya atau jejak dari bentuk beriman kepada Allah. Atau pengaruh, pengaruh boleh juga. Apa pengaruh? Boleh. Apa pengaruh dari beriman kepada Allah? Al-imanu billahi lahu atharun azimatun. Minha, iman kepada Allah, beriman kepada Allah memiliki pengaruh yang besar. Di antaranya, al-awwal annallaha yadfa'u 'anil mu'minin jami'al makarih. Bahwasanya Allah mencegah kaum mukminin dari segala macam hal yang dibenci. Wa yunjihim minasyada'id wa yahfazuhum min makayidil a'da, kama qala ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa yunjihim minasyada'id, dan menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan. So, Ustaz, Enam. wa yahfazuhum min makaidil a'da, dan menjaga mereka eh, Makar. dari makar-makar musuh-musuhnya. S- eh, Sebagaimana
firman Allah Ta'ala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ats-tsani annal iman sababal hayati at-thayyibah was-sa'adati was-sururi. Yang kedua bahasanya iman s- sebab dari hidup yang baik dan kebahagiaan juga kesenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Eh, Terjem, bisa scroll. Sudah tadi terjem. saat nomor 2. Oh ya, ya. Oh ya, saya. Sudah. Asanif Ats-tsalits annal iman yutahhiru an-nufusa min al-khurufat. Bahwa yang ketiga bahwasanya iman mensucikan diri dari hal-hal khurafat. Faman amana billahi ta'ala haqqan fa innahu yu'alliku amrahu billahi ta'ala wahdah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki, maka sesungguhnya dia telah menggantungkan urusannya kepada Allah saja. Ar-rabi al-huda wal fawz wal falah. Yang keempat, hidayah dan kemenangan beserta eh, kesuksesan. Ustaz, keberhasilan boleh. Ya, al-huda itu petunjuk, keberhasilan. al-fauz itu kemenangan, al-falah itu keberhasilan. Petunjuk dan kemenangan serta keberhasilan. Kama qala ta'ala 'anil mu'minin, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin, ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-khamis, al-husulu 'ala mardatillahi ta'ala wa dukhulul jannah. Yang kelima, mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surga. Baik, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum mumtaz ya, atau bagus sekali ya bahasa Arab ya. Baik, boleh ke awal aja ya. Pak Nisno saya kira belum bisa join ya, beliau mustami'. Pak Sahid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum baca dari Al-Fasl Asani sampai dengan ini yang keenam, Malik. Ini sudah masuk ke beriman kepada malaikat ya. Fadol. Nah, nah, Ustaz. Bismillah. Al-faslu tsani al-imanu bil malaikah. Mal imanu bil malaikah. Apa itu iman kepada malaikat? Al-imanu bil malaikah wal imanu bi wujudihim bi asma'ihim wa sifatihim wa amalihim allati dzukira fi kitabillahi aw sunnati rasulih sahihah wa hum ibadun khuliqu min nur. Eh, iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan mereka, nama-nama mereka, mengimani sifat-sifat mereka dan amalan mereka yang disebutkan dalam kitab Allah dan disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan para malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Udhkur ba'da asma'il malaikati wa a'malihim. Sebutkan sebagian nama-nama malaikat dan amalan atau tugas-tugas mereka. Wa minal malaikah, dan di antara malaikat al al-ula Jibril wa huwa muwakkalun bil wahyi. Yang pertama malaikat Jibril dan dia ditugaskan dengan wahyu, dengan wahyu. Asani Mikail wa huwa muwakkalun bil qatari ay bil matari wan nabat. Mikail yang ditugaskan
bil kotori. Listrik apa Ustaz bil kotor? Apa Ustaz? Bil Gimana? kotori diartikan bil kotor ini diartikan apa Ustaz? Mikail wa huwa muwakkalun bil qatari ay bil matari wan nabat. Yani mengatur hujan dan Ah, tumbuh-tumbuhan. wa huwa Bil muwakkilun qatari. bil qatari ay bil matari wan nabat. Beliau eh, bertanggung jawab untuk apa namanya? Pengaturannya nih. Oh, pengaturan satu. eh apa ya? Hujan Soalnya dengan hujan sama apa tumbuhan tuh namanya al-qatar namanya. oh Apa namanya? Bisa kita katakan turunnya hujan. hmm, Karena dia hujan kan dia berkaitan ya. Habis hujan masih tumbuhan-tumbuhan. enam Ustaz ya. Enam Ustaz. Hmm. Ya. Astalis Israfil wa huwa muwakkalun bin nafhi fi suri 'inda al-qiyam as-sa'ah wa ba'thil khalqi. Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat dan hari berbangkit, hari eh, kebangkitan makhluk. Nah, bukan bagus itu. Malakul maut wa huwa muwakkalun bi qabdil arwahi indal mauti, dan malaikat maut ditugaskan untuk mencabut ruh ketika eh, maut, ketika kematian. Al munkaru wan nakiru, munkar dan nakir wa huma yas'alanil maita fil kubur. Keduanya bertanya kepada mayit di dalam kubur. Malikun wa huwa muwakkalun bin nari ay khazinun nar. Malik dia ditugaskan menjaga neraka, ditugaskan yakni khazinun, penjaga neraka Ustaz ya. Ya, betul. Penjaga neraka. Nah, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, Al-Qatar, ya. Al-Qatar itu kalau terjemahan ternaiknya itu hujan ya. Hujan. Dia mengatur turunnya hujan ya. Nah, cuma masalahnya ya bahkan dalam Al-Quran ya selalu Allah kaitkan turunnya hujan dengan apa? Tumbuhnya tumbuhannya. Itu satu hal yang saling berkaitan. Baik, nah, Ustaz. jazakallah khairan. Berikutnya Bapak Adik Nah, Ustaz. atau baca sampai dengan eh mm, 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 sampai Ar-Rabi Al-Quranul Karim ya. Fadhal. Mas samaratul iman bil malaikati, apa akibat dari beriman pada malaikat? Samaratul iman bil malaikati katsiratun, sehingga akibat dari beriman pada malaikat banyak. Bagian darinya adalah awal al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Yang pertama adalah ilmu ulu bi'azamatillahi, menegungkan Allah Ta'ala tentang kekuatannya. Yang kedua, kami syukurullah Ta'ala ala ilahnya,
inayatihi di Bani Adam. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas Kasih pertolongan sayang. kepada anak-anak Adam. Kali Abdul Mukmini ala amali salihi wa zajrihi anil sayyiati. Itu anna malaikata yatarossabina jami'i a'malihi wa yusabbihunaha alaihi. Abdul Mukmin apa ya, Ustaz? Memotivasi Memotivasi kepada setiap orang-orang mukmin setiap mukmin pada perbuatan amal yang solid wa zajrihi apa Ustaz? mencegah Dan mencegah dari perbuatan syariat buruk. haitsu Memotivasi itu anak malaikata memut yang mana yang mana bahwasanya bahwasanya malaikat malaikat yang tarosobina mengawasi mengawasi seluruh amalannya wa yusajjiluna hanya mencatatnya. dan mencatat atas amalan-amalan tersebut. Ya. Cukup segitu dulu. Hanya soal baru ya. Jazakallah khairan ya. Pak Habib, Assalamualaikum. Nah, Ustaz, Ya, sebelum kita masuk ke bab baru ya. Tadi di awal kita sudah tahu gimana teknisnya kita beriman kepada Allah Jalla fi'ula ya. Kita beriman dengan rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah Jalla fi'ula. Nah, kemudian ya, tadi kita juga sudah apa namanya eh membahas tentang bagaimana teknisnya konkret beriman kepada malaikat. Kita beriman dengan keberadaannya, dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, ini perlu menjadi catatannya. Kita tidak boleh menetapkan nama malaikat kecuali memang ada dalilnya. Ya, Anda bisa kasih contoh ke saya. Contoh nama malaikat yang sering disampaikan tapi itu gak sahih. Anda tahu gak contohnya apa? Contoh nama malaikat yang sering disampaikan dari kecil tapi itu gak sahih namanya. Anda tahu? Coba Pak Habib. Pak Habib tahu gak Pak Habib? enggak, Ustaz. Oke, saya tanya. Kira-kira ada nggak malaikat namanya Israfil? Israfil, Ustaz. Ya, ada nggak malaikat namanya itu? Israfil yang peniup sangkakala, Ustaz. Israel. Eh, oh, Israel, kurang tahu, Ustaz. Ya. Hah? Kalau Israel kurang tahu, Ustaz. Tapi pernah pernah dengar nggak nama malaikat Israel? Tapi pernah, iya, Pernah. pas dulu sekolah pernah dikasih tahu, ya, belajar itu, Apa? ya. Apa tugasnya pas yang dengan itu?
Lupa Ustaz. Ah, itu salah satu nama yang sifatnya Israiliyat ya, alias dalil dari kisah-kisah bangsa Yahudi sendiri ya. Kalau di dalam nas ya yang sahih nggak ada. Termasuk juga malaikat yang eh Raqib Atid. Itu coba Bapak tadi yang membaca Pak Andik ya. Halo Pak Andik, Assalamualaikum. Salam Ustaz. Nah, Dulu pernah pernah dengar nggak pas kecil atau pas sekolah gitu, malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Siapa namanya Pak? Rocket dan Aktif. Siapa Pak? Rocket dan Aktif. Nah, itu juga nama malaikat yang nggak sahih. Ya, itu bukan nama dia, tapi itu hanyalah tugas dia ya mencatat itu. Nah, ini kita hanya boleh beriman kepada nama-nama yang memang ada dalil sahihnya, gitu ya. Nah, nah, yang sahih itu seperti misalnya malaikat Malik, itu sahih itu. Nah, Jibril itu sahih namanya. Nah, itu salah satu atau itu adalah eh, bentuk konkret cara kita beriman kepada para malaikat, ya. Dan mereka adalah ya hamba-hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya. Dan sebagian orang ya di masa lampau ya ada yang apa namanya menyembah malaikat, ya menyembah malaikat. Bahkan sampai sekarang pun ada ya agama yang menyembah kepada malaikat dengan mengatakan malaikat adalah salah satu dari anak Allah wa iyadzubillah. Ya, baik. Lanjut ke Pak Habib atau Pak Andik sekarang ya. Pak Andik kayaknya ya. Atau Pak Habib ya. Tadi yang baca bab malaikat siapa ya? Pak Yes, Andik Ustaz. ya. Ambil Ustaz. Sahid Ustaz. Enggak, yang baca barusan yang membaca tentang tugas-tugas malaikat Bapak siapa? Kalau Sorry, yang membaca tentang ini loh. Samarat al-Iman bil Malaikah. Tadi Pak Andik apa ya? Ambil Ustaz. Oh iya, benar ya. Oke, berikutnya Pak Habib. Naam, Ustaz. Fadhal. Al-faslu al-thalith. Al-faslu tsalits al-imanu bil kutub. Pasal yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Mal imanu bil kutub, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Al imanu bil kutubi huwal imanu bi anna Allah qad anzala kutubahu ala rusulihi. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya Allah telah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Wa tasdiqu ma sahha min akhbariha, dan mempercayai atau membenarkan apa yang dikabarkan dari kitab-kitab sahih tersebut. Ka akhbaril Quran, seperti kabar-kabar dari Al-Quran, wa akhbari ma lam yubaddal au yuhraf minal kutubi as-sabiqah, atau dan kabar-kabar yang belum diganti atau diubah-ubah dari kitab-kitab sebelumnya. Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, dan mengamalkan hukum-hukum yang mana belum dihapus dari kitab-kitab tersebut. Mal kutub allati anzalallahu ala rusulihi, apa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Minal kutubil lati anzalallahu ala rusulihi, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya, kepada para rasulnya. Yang pertama, At-Tauratu wahia wahia unzilat ala Musa alaihi salam. Kitab yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Eh, Afwan, Ustaz. Nggak kelihatan nomor 2 ya, Ustaz. Eh, yang kedua Az-Zabur. Wa huwa unzila ala Dawud alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ats-tsalits Al-Injil wa huwa unzila ala Isa alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Al-Qur'anul Karim wa huwa unzila ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal takaffala hal takaffalallahu bi hafzi hazil kutub? Apakah Allah membani dengan dengan eh, menyuruh dengan menghafal kitab-kitab ini? La, ma takaffalallahu bi hifzi hadhil kutub. Ma'adal ma ma ma'adal Quran al-Karim liqaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak, Allah tidak membebankan untuk menghafal kitab-kitab ini kecuali eh, Al-Quran seperti eh, firman Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apakah Allah As Subhanahu wa taala eh, apa namanya membebani atau memberikan kewajiban atas kita untuk menghafal semua dari kitab tadi itu, ya maka agak ya, yang menjadi tanggung jawab kita adalah hanya Al-Quran saja. Ya, baik, lanjutkan. Gimana Seth? Ma samaratul iman bil kutub. Apa intisari dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Samaratul iman bil kutub katsira. Intisari dari beriman kepada kitab-kitab Allah banyak. Minha diantaranya al-ilmu bi inayatillah ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yang pertama, eh, berilmu atau memiliki ilmu dengan inayah, bantuan atau pertolongan Allah kepada hambanya di mana saat ketika Allah menurunkan untuk setiap kaum kitab-kitab untuk setiap kaum kitab mereka yang memberikan petunjuk kepada atau yang memberikan petunjuk dengan kitab tersebut. Yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin lima yunasibu ahwalahum. Kama qala ta'ala ilikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang kedua, memiliki ilmu eh, dengan hikmah Allah Ta'ala dalam syariatnya, di mana eh, telah ditetapkan syariat kepada setiap kaum yang sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Terjem likul ja'alnya, terjem. Likullin likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap setiap yang kami jadikan kepada mereka, setiap yang kami berikan atau jadikan kepada mereka itu syir'atan wa minhaja, syariat dan jalannya, Ya, atau metode ya, metode. metode beragama. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab iman ya. Eh, kita masuk, oh ini ya, kita masuk ke bab yang keempat, ya iman kepada para rasul. Tafadhol Pak Sahid. Ya, 6 Tafadhol. Al-Faslu Ar-Rabi'.
Al-fasl rabi al-imanu bil rusul. Hal ba'atsallahu fi kulli ummati rasulan? Apakah Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul? Wa ma dalilu ala ma taqul? Dan apa dalil atas apa yang kau katakan? Naam, laqad ba'atsallahu fi kulli ummati rasul. Sungguh Allah telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Benar Allah telah dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Sampai di mana, Ustaz? Sampai dengan ini, mafarku. Nah, Ustaz. Lima taba'atsallahu fi kulli ummatin rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi setiap umat seorang rasul? Wa ma dalilu ala matakul? Dan apa dalil atas apa yang kau katakan? Ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan liya'mura liya'mura ummatahu bi'ibadatillahi wahdah. Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirki wal kufri, dan melarang mereka dari kesyirikan dan kekafiran. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Mal iman bir rasul? Apa itu iman kepada rasul? Al iman bir rasul huwa, iman kepada rasul adalah at-tasdiqu bi risalatihim wa iqraru bi nubuwwatihim. Membenarkan risalah mereka dan meyakini, mengakui kenabian mereka. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi anillah. Bahwasanya para rasul itu mereka benar atas apa-apa yang mereka khabarkan dari Allah. Wa qad ballaghu risalati wa amalu ma amaru bihi wa tarku ma nahaw anhu. Dan sungguh mereka telah menyampaikan risalah-risalah dan mengamalkan apa yang mereka perintahkan dengannya dan meninggalkan apa yang mereka larang darinya. Sampai situ, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Pak Sahid ya. Masya Allah, itu bagus sekali ya bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Pak Andik, Translate itu. Assalamualaikum Pak Andik. Tafadhal, ma farqu bainal nabi wa rasul? Ma farqu bainan nabi wa rasuli, apa perbedaan dari antara nabi dan rasul? Farqu bainan nabi wa rasuli wa huwa anna rasula uhiya ilaihi bi syar'in wa umura bi tablighha wa bu'ithu fi qaumin kufarin. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah anna rasul padanya menyampaikan syariat dan mengamalkannya. Diwahyukan Maka kepada mereka syariat dan diwajibkan untuk menyebarkannya. diwahyukan pada mereka syariat dan diperintahkan padanya untuk mendakwahkannya, menyebarkannya. Waktu itu di kaum besar, Dan mereka diutus kepada siapa? Dan mereka diutus kepada kaum kafir. Ya. Wada'au
ودعوهم إلى توحيد الله وعبادته 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 وحده وأمانة Kata dulu, wada'auhum, dia mengajak orang-orang kafir ini kemana? kepada mentauhidkan Allah dan beribadah padanya saja. Betul. Wa aman nabiyyu fa'innahu tu'tiya ilaihi bisyarhin wa lam yu'mar bitawlihi. Adapun Nabi bahwasanya mereka menerima wahyu dari Allah menerima wahyu dari Allah tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Waqad itu di kaumin mu'minina bisyara'a sabiqatin ta'ambiya Bani Israila, bahwa sesungguhnya diperintahkan utus kepada kaum mukminin Bisyara'i sabiqatin ka'anbiya'i Bani Israel. Ya, diutus kepada kaum mukminin ya dengan syariat terdahulu ya seperti para nabi ya Bani Israel. Fakullu rasulin tuasil kullu rasulin nabiyyun, bahwasanya setiap rasul adalah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulin, dan tidak setiap nabi adalah rasul. baik, Masya Allah. Memang ada sedikit khilaf ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul ya. Tapi kalau saya boleh simpulkan begitu ya, perbedaan yang paling signifikan antara Nabi dan Rasul, pertama biasanya Rasul ini diutus kepada kaum yang khusus ya. Ketika ada sebuah kekufuran di sana, maka biasanya ada Rasul yang diturunkan. Ya, seperti Nabi Ibrahim ya, dia eh, diutus untuk penyembah berhala ya, patung ya. Kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa alaihi salam ya, Nabi Nuh ya, bahkan sebagai dalil ya menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kenapa? Karena manusia di zaman itu merekalah yang pertama kali melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, gitu kan? Nah, tapi saya pribadi kurang sependapat dengan pandangan mu'alif ya, yang menyatakan kalau Nabi itu apa? Walam yu'mar bitabghi bitab bitablighihi ya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, saya kurang sependapat ya, karena Nabi ya, ya dia adalah utusan Allah ya di tengah manusia. Bagaimana mungkin ya tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat Allah. Nah, maka yang lebih tepat ya Allah taala alam, para nabi dan rasul ini perbedaannya tadi itu ya. Kalau para rasul ini cenderung diutus kepada kaum yang ya melakukan kesyirikan. Nah, dan mereka membawa syariat, ya membawa syariat. Syariat antar rasul itu berbeda. Sebagaimana
syariat di zamannya Nabi Musa dengan syariat di zamannya Nabi Isa, walaupun sama-sama Bani Israel, tapi beda, ya, beda hukumnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mau tobat, caranya gimana? Ayo tahu nggak? Coba Pak Andik, tahu nggak cara tobatnya Bani Israel zamannya Nabi Musa kayak gimana? Tidak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Iya. Tidak tahu. Coba saya ke Pak Sahid. Pak Sahid, gimana syariat yang mengatur cara tobatnya Bani Israel di zamannya Nabi Musa? Tobat dari kekufuran. Kayak mana cara tobatnya? Tahu nggak? Eh, Kalau tidak salah ingat Ustaz, mereka bunuh diri Ustaz. Iya, budir, bunuh diri. Nah, tapi kan syariat ini hanya berlaku khusus mereka doang. Jadi kita udah Eh, gak boleh, gitu kan? Banyak. Nah, jadi Rasul itu membawa syariat baru. Tapi gini, kalau masalah akidah, ya itu sama. Dari Rasul yang pertama, ya Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama akidahnya sama. Ya, ya rububiyah Allah, ya uluhiyah Allah dan asma wa sifat sama semuanya. Nah, yang berbeda hanya eh, praktik ibadahnya, fikihnya saja. Termasuk ya, kalau kita mau taubat, kita tinggal taubat aja, ya. Gak perlu kita buat surat pengakuan dosa, gak perlu kita bayar apa, ya. Cukup kita doa sama Allah, taubat, selesai perkara. Ya, saya mau tanya ke Pak Sahid nih. eh Kalau seseorang zalim dengan saudaranya atau sahabatnya, apakah cukup dia hanya bertobat kepada Allah Jalla fi'ula, selesai masalahnya? Tidak Ustaz. Oh enggak. Kenapa enggak? Dia harus minta maaf kepada orang yang dizalimi. Terus, udah, minta maaf aja cukup. Eh, Wallah alam Ustaz. Nah, kalau misalnya ada perampasan hak, ya, misalnya dia mencuri, ya, harta kaum muslimin, ya, atau bahkan membunuh, gitu kan, maka ada kisos di sana, ada kisos. Nah, kecuali, ya, kalau untuk pembunuhan, ya, itu ada pengecualian dengan diat. Nah, jadi makanya ada sebuah kaidah, ya. Kalau kita berurusan dengan Allah Jalla fi'ula, insya Allah perkaranya gampang. Ya, Allah Maha Pemaaf. Kita bertobat, selesai masalah. Ya kan? Ya, kita naudzubillah, ya, wa iyadzubillah, misalnya kita terjatuh pada kemaksiatan, ya, kita tinggal tobat sama Allah, istighfar, insya Allah Allah ampuni. Nah, tapi kalau sudah menyangkut hak kaum muslimin, ya, misalnya direcehkan kehormatannya, nama baiknya, dirampas hartanya, nah itu gak segampang itu. Gak cukup hanya bertobat kepada Allah Jalla fi'ala. Gak cukup. Tapi harus menyelesaikan dengan orang yang dizolimi. Nah, yang lebih parah kalau sudah wafat orangnya. Nah, itu susah itu. Kayak mana caranya? Mau gak mau apa? Dibawa sampai di akhirat. Di sidang nanti. Nah, ya, syukur-syukur kalau orang yang dizolimi terus wafat ini dia masuk surga. Nah, menurut para ulama biasanya dia akan memaafkan orang-orang yang zalim kepada dia selama di dunia. Nah, tapi kalau dia ya antara surga sama neraka, habis sudah. Ya, dia akan akan menuntut hak dia di akhirat. Ya, kalau misalnya si A nya zalim sama si B, ya. Nah, maka bisa amal si A nya diambil sebagai kompensasi kezaliman dia. Nah, kalau amal dia gak cukup, gimana, Pak Andik? Kalau amalnya gak Nah, cukup, kayak mana membayar kezaliman dia di masa dunia?
eh, dosa dari yang didolimi tadi dibebankan ke yang didolimi tadi. Jadi, Iya, sahih. Dosanya dilimpahkan ya, berat perkaranya. Makanya ya usahakan gitu. Kita gak zalim sama manusia, gak zalim. Ya, usahakan menahan lisannya, menahan tangan, jangan zalim ya sama orang. Karena perkaranya sulit. Ya, perkaranya sulit. Ya, di akhirat itu. Ya, bayangkan kita na'udzubillah ya wa na'udzubillah beramal susah payah buat akhirat, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, rugi. Ya, kenapa rugi? Kenapa bangkrut? Ya, beramal banyak di dunia, sholat malam, baca Quran, haji, umroh segala macam, tapi ternyata zalim sama manusia, dirampas, ya, diambil semua amal solehnya. Bahkan ya berpotensi mendapat limpahan dosa orang yang dizolimi. Itu waliyadzubillah berat perkaranya, ya. Berat. Ya, baik. Terakhir Pak Sahid, tadi Nah, belum Pak, masih Pak Adik ya, masih Pak Adik. Ma'adamil anbiya wa rasul. ma adatul ma adatul anbiya wa rasul apa tadi itu? Gimana? Berapa yang jumlah nabi dan rasul? Berapa jumlah nabi dan nabi-nabi dan rasul? Al-anbiya wa rasulu asasihim kasirun la ya'lumuhu bidoifi ilallahi biqaulihi ta'ala wa laqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jumlah nabi dan rasul, para nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti kecuali Allah Ta'ala. Bagaimana firman Allah bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul sebelum mereka yang dikhususkan pada mereka dan yang tidak dikhususkan pada mereka juga. Ya, Allah Jalla fi'ala berfirman, walaqad arsalna rasulan ya min qablik ya. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, minhum man qasasna alaik ya, yang mana sebagian mereka itu ya telah kami kisahkan ya kepada engkau. Ya, ada Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sebagian mereka belum kami kisahkan. Ini dalil yang jelas bahwasanya ya masih banyak para nabi dan para rasul yang belum dikisahkan. Ya masih banyak yang belum dikisahkan. eh di antara dalil yang sahih ya terkait jumlah nabi dan rasul yang ini dibahas oleh Syekh Abdul Aziz ya, Ibn Bas. وقال الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز rahimahullah ya, Syekh Ibn Bas mengatakan lam yathbut fi adadi rusuli wal anbiya'i hadithun sahih ya, belum pasti sebenarnya berapa sih jumlah pastinya itu ya, belum fix gitu ya. Walakin al haditha laisa bithabitin bal huwa dha'ifun. Afwan afwan. Ah, wa yunwa anna rasula 300 wa bid'ata wa bid'ata asyar ya.
salah satu riwayat menyampaikan bahwasanya jumlah Rasul itu hanyalah 300 tiga ratusan ya atau 300 belasan ya wabit ata asyar ya 300 belasan sebanyak mengatakan 313 ya. Intinya 300 belasan lah. Wa albiya mi'atu alaf wa arba'atun wa ishruna alaf. Adapun jumlah nabi ya di beberapa hadis itu adalah eh 100 124.000 ya. eh mi'atu alaf wa arba'atun wa ishruna alaf ya. 124.000 nabi. Ini hanya memang beberapa hadis ya. Nah, tapi menurut ngasih komentar. Walakinnal haditha akan tetapi hadis tersebut laisa bithabitin. Ya, tidak sabit. Bal akan tetapi huwa dhaifun. Hadis dhaif. Lakin dalam dia kathirun. Ya, akan tetapi jumlah nabi itu banyak war rasulu ahassu wa aqallu akan tetapi para rasul itu lebih khusus dan lebih sedikit. Nah, jadi ya bisa aja bisa saja mungkin di Nusantara dulu ada nabi mungkin di zamannya Nabi Musa atau zamannya Nabi Nuh atau zamannya Nabi Ibrahim Allahu alam ya. Ya, bisa saja, bisa enggak. Gitu. Dan eh 25 ya, wallahu a'lam nama-nama nabi di dalam Al-Qur'an ya wal mazkur min asma'ihim fil Qur'ani khamsatu wa isruna rasulan wa nabiyan. Ya, ini campuran dari nabi dan rasul. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah ada pertanyaan terkait iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul? Pak Syahid, ada pertanyaan? Eh, tentang definisi iman tadi, Ustaz. Hmm, Apa perbedaan definisi iman tadi dengan definisi iman yang disebutkan di hadis Jibril, Ustaz? hmm. Apa? Gimana? Perbedaan definisi iman yang disebutkan di kitab ini Hmm? dengan definisi iman yang disebutkan di hadis Jibril. Yang Baik. Kalau tadi itu, ya kita coba balik ke atas dulu ya. Kita balik ke atas dulu tentang iman. Sebentar ya. Nah, kalau pada pembahasan ini, Pak Syahid, dia cuma mendefinisikan iman per subnya. Iman kepada Allah tuh gimana gitu kan. Iman kepada malaikat tuh gimana. Iman kepada, tapi iman kepada kitab. Nah, dia hanya mendefinisikan iman per sub kasusnya aja. Tapi kalau iman secara global, ya itu yang ada di dalam hadis Jibril. Antuk minabillahi wa malaikatihi dan seterusnya. Nah, tapi kalau Hmm. kalau kita tafsir lagi, kita detailkan lagi, ada lagi definisinya. Misalnya kalau iman kepada Allah, ya itu ya kita beriman dengan apa? Dengan meyakini dengan hati, ya diucapkan sama lisan dan diamalkan dengan amal, amal jawarih. Gitu Pak Syahid ya, kira-kira ya. Nah, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Baik. Syukur, syukur, Ustaz. Baik. Pak Andik ada pertanyaan? terkait tadi 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 kita sebenarnya kita ada utama masuk ada yang baru tentang masalah dan Gimana Pak Andik? Mulai jelas suaranya? terkait
Gak ada pertanyaan? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas pada hari ini ya. Saya lagi-lagi mohon maaf ya atas keterlambatan saya karena diare yang saya alami. Insya Allah semoga pada pertemuan berikutnya kita ya lancar, tidak ada kendala ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan wa warahmatullahi barakallahu wabarakatuh. fikum.